Channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke 58 dengan topik Jangan Murtad. Jangan murtad. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Mari kita baca penjelasan oleh Tuhan yang menjadi Pak Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman. Antara lain banyak orang yang akan murtad, menyangkal Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan menyangkal beliau sebagai juru selamatnya. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Yang dimaksud dengan itu adalah kapan bangunan bait Allah yang megah itu akan diruntuhkan di ayat-ayat sebelumnya. Dan apakah tanda kedatanganmu? Dan tanda kesudahan dunia. Tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya sekarang ini banyaknya penyesat. Ada yang dari Korea katanya. Setelah progresif, Kristen progresif, sekarang ada yang dari Korea. Ngeri. 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah yang diartikan ini adalah sebuah pribadi atau organisasi? Organisasi. Dulu sudah banyak-banyak Children of God, terus Saksi Yehova. Ini dari Korea. Mengerikan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 6. Kamu akan mendengar deru perang dan atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Ini disabdakan oleh Pak Yesus sendiri. Ya. Akan ada kelaparan dan gempa bumi. Kita perhatikan, gempa bumi hampir setiap hari. Di beberapa tempat. Ketika Mbah dulu masih remaja, tidak pernah mendengar gempa bumi. Paling 10 tahun, satu kali. Aduh, hebat. Sekarang sudah biasa, tidak dianggap. Dan tidak diperhitungkan adanya gempa bumi. Enggak apa-apa, biasa. Tapi ini tanda kedatangan Tuhan. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru. Ngeri menurut Mbak. Mana lebih berani? Anak kecil 2 tahun umurnya menyeberang jalan dengan anak yang 12 tahun menyeberang jalan. Mana lebih berani? Pasti lebih berani yang 2 tahun. Karena dia tidak tahu bakal disabar sepeda motor. Orang yang tidak tahu ini, dia acuh saja, berani saja. Kalau orang yang tahu nggak takut ini, takut artinya berjaga. Berjaga. Kesucian, saya mau Tuhan tidak melawan orang yang berbuat jahat kepadaku. Saya mau mengasihi orang yang tidak mengasihi aku, mengasihi orang yang mengasihi aku juga mengasihi orang yang tidak mengasihi aku. Terus hari-hari itu takut. Seperti anak 12 tahun yang menyeberang jalan, dia takut. Udah kiri kanan gitu. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Wah, ini ngeri ya. Ini antikris ini. Dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Sekarang aja sudah, Tuhan. Kenapa mereka membenci kita ini? Coba saya bayangkan. Kenapa mereka tidak membenci agama lain? Misalnya ya yang lain lah, yang aneh-aneh itu kan juga banyak. Yang kalau mau dipersoalkan kan juga banyak, tapi nggak mau menyebutkan di sini. Tetapi kenapa? Kristen
Karena ya dua kubu. Di sini kubu Allah, di situ kubu siapa? Tebak sendiri, Mbak tidak mau ngomong. 10 dan banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi antara orang Kristen sendiri. 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Berdasarkan ayat ini, akan muncul. Banyak nabi palsu akan muncul. Jadi Pak Yesus sendiri yang bersabda, pada zaman Pak Yesus, kapan? Ya sekitar tahun 1 sampai 33 kan? Akan muncul. Berarti setelah tahun 33, muncullah nabi-nabi palsu. Jadi nabi yang muncul setelah itu, timbul atau datang setelah zamannya Pak Yesus, itu nabi palsu. Nggak salah toh berdasarkan ini. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Berdasarkan ayat ini, nabi-nabi yang muncul setelah zaman Pak Yesus di bumi adalah tergolong nabi palsu. 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dia tidak bisa menaruh belas kasihan. Mbah melayani, sudah Mbah saksikan di video yang lalu, seorang wanita tunawisma umur 67 sampai 68, 9 bulan saja, Mbah. Ini sekarang sudah tamat. Dia sampai tidak bisa jalan loh. Tulang, benjol, ya persendian, tulang, benjol lagi. Tidak bisa berdiri, ngesot jalannya. Ya terus terang ya memang bikin kotor kampung. Ya BAB, BAK, ya di situ. Apa sih mana? Mbak sudah carikan siapa yang bersedia mengontrakkan kamar mandi, toilet untuk orang ini. Toilet saja. Biar dia tidur di pinggir jalan, bikinkan gubuk. Tapi untuk mandi, untuk mandi dan segala sesuatu urusan toilet, nah, itu saya mau kontrak. Tidak ada yang mau. Siapa yang mau kontrak? Ini, untuk ini. Orang perempuan ini saya sebut namanya, Mbak sebut namanya. Tidak mau. Mbak mau kontrakkan rumah. Jadi, oke. Rumah kampung. Lumayan lah. Siapa yang mau tinggal di sini, Opa? Ini, si Anu ini. Oh, tidak mau. Padahal ini perempuan ini menyembah Tuhan Yesus kalau dikasih makan. Ada Mbak unggah itu. Ketika saya kasih makan, udah sampai Mbak nangis. Makan enaknya. Matius 25:45. Apa yang kau lakukan untuk orang yang hina dan miskin ini, kau melakukannya untuk aku, Tuhan Yesus. Kalau tidak mau kita melakukannya, masuk ke dalam siksa kekal. Pada siksa kekal, ya neraka. Tapi orang kampung itu begitu sadis. Ya. Bikin kotor, saya kasih keluar dari kampung ke sini. Kenapa lapor sama saya? Saya kan orang luar, bukan orang kampung di sini. Ya, biar mampus saja orang ini. Bapak beragama, agama Bapak kan juga memerintahkan untuk mengasihi sesamamu manusia. Kamasayangi kiparan tahu. Sangkamanu kamasayang batang kalinu. Kasihlah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau Bapak tidak mengasihi dia, berarti Bapak tidak melihat dia sebagai manusia. Kalau Bapak tidak melihat dia tidak sebagai manusia, maka ya sama dengannya apa dong? Kasihlah sesama manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Berarti Bapak ya apa? Ya bukan manusia Bapak. Itu kan larinya ke sana. Nah ini kasih manusia menjadi dingin. Wah, ribut. Pokoknya waktu pasang umbul-umbul, sudah disuruh orang, disuruh pindahkan. Apa urusanku? Saya kan berbuat apa salahku?
Ini, dia tidak bisa menaruh belas kasihan. Contohnya Mr. Netanyahu dan sekutunya berbuat sekejam itu terhadap rakyat Palestina. Tidak bisa berkasihan. 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Netanyahu tidak bisa kasihan. Saya kalau lihat televisi, saya Tuhan, jamalah ini orang ini Tuhan. Karena hati raja itu di tangan Allah. Jamalah dia. Ini bukan perang Tuhan. Pembunuhan. Bukan main anak-anak lapar. Bukan main Tuhan, satu keluarga dibom. Bukan main gotongi mayat. Terus saya nggak berani lihat itu channel 33 Al Jazeera. 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kita rajin, semangat kita. Apa sih Injil? Mbak pula banyak yang sudah unggah kerangka Injil, nggak ada yang nonton, 16 orang. Bahkan kalau tidak melihat print yang memerintah Tuhan Yesus, Mbak sudah berhenti dari YouTuber. Tapi Mbak teringat akan pesannya beliau, satu orang bertobat, seluruh surga bersorak-sorak bukeman. Wah, keracunan. 16 orang yang nonton. Saya lihat orang lain, si Anu, pembunuhan ini, nonton 39.000 dulu. Tapi kalau nggak mau, Bagio ganti. Artinya Mbak disuruh menggantikan gembalaku di dalam memberitakan Injil. Itu toh. Bukan posisinya sebagai gembala, bukan. Karena mobil tangki saja, tangkinya saja yang kelihatan. Bagian kemudian tidak ada kelihatan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan dunia. Walaupun sudah dinubuatkan oleh Pak Yesus bahwa akan banyak orang yang akan murtad, tetapi janganlah kita menjadi salah satu daripada orang-orang yang murtad itu. Janganlah. Janganlah kita menjadi salah satu daripada orang-orang yang pindah agama. Jangan. Sebab orang yang murtad tidak mungkin bisa bertobat dan kembali lagi beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa. Seperti ini. Mbak tidak bisa merasakan. Tapi bagaimana tidak beriman kepada Tuhan Yesus? Jadi Mbak ini kontak terus. Orang yang pindah agama tidak bisa bertobat dan kembali beriman kepada Tuhan Yesus. Dia hanya sebatas kembali sebagai orang beragama Kristen di pemandangan manusia. Jadi sudah murtad, kembali lagi, ya sebagai sudah bertobat. Tidak bisa. Ini Alkitab bilang tidak bisa. Dia tidak mungkin bisa memiliki iman kepada Tuhan Yesus kembali seperti dulu. Mbak, bukan STH ya. Mbak cuma pegang ayat. Ayat itu harus semua. Oke lah, buka semua. Ada yang bilang ini dulu belum pernah menerima Tuhan Yesus. Mana? Yang murtad ini orang yang senior. Dia tidak mungkin bisa memiliki iman kepada Tuhan Yesus kembali seperti dulu sebab dia telah menyalibkan lagi dan menghina Tuhan Yesus di muka umum. Medsos itu kan umum. Ibrani 6 ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, bukan main, Mbak belum dibaptis ya. Mbak menunggu saat dibaptis Roh Kudus, karena beliau sang pembaptis Roh Kudus. Tak, dibuka kami itu, ya ini baptis kau. Istriku sudah tahun 80. Mbak tidak lihat, tapi setelah selesai, karena laki-laki dan perempuan dipisahkan bagian itu. Selesai, saya lihat, rohnya seperti disiram air, puasa. Ya katanya pendeta senior, salah satu pendeta senior ya, tidak usah disebut namanya, katanya itu bukan dari Tuhan. Nah ini orang yang lugu dari kelenteng. Menikah dengan baik, 80, 76, menikah 4 tahun, menikah. Anak baru 1.
saya taruh di bawah kolong, di kolong bangku. Kolongnya bangku, di bawah bangku, supaya nggak bisa jatuh. Kalau sudah di bawah, nggak bisa jatuh lagi ke bawah. Kalau di atas bangku, dia jatuh, gelundung, kita berdoa, dia jatuh. Ini dibaptis Roh Kudus. Orang yang lugu itu orang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Cuma dia bilang, penuhi saya dengan roh Tuhan. Pulang ini saya sujud kepada mamaku, aku menghormati mamaku. Mamanya tidak suka dia karena dia masuk Kristen, dia dibenci, dia juga benci. Tidak boleh, dia bertobat. Karena saya tegur kemarin, tidak mungkin mami dipenuhi Roh Kudus, karena mami melawan mama. Nah, itu dia bertobat, terus dibaptis. Kalau dibilang itu dari mana, biar kepalaku 7 tidak berani keluar omongan itu. Dibilang itu dari setan. Itu apa nggak menghujat Roh Kudus ya? Menurut Mbah itu menghujat Roh Kudus. Jangan, kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Istriku bukan orang yang cari nama terus sikra masih. Bukan orang yang lugu tulus. Lugu itu apa ya? Lampu segi nyawana. Lurus tulus. Bodoh baru dari kelenteng kok, baru terima Tuhan Yesus 79, dibaptis 80, dibaptis Roh Kudus. Dari Tuhan. Ada yang lain menggelepar. Ada yang dimasuki ular. Siapa kau di sana? Dia sebut namanya ular. Diusir. Sekarang jadi pelayan Tuhan. Dari buahnya kita tahu. Oh iya Allah, Roh Allah. Dari buahnya dia pelayan Tuhan. Dia nggak bisa marah. Baru dia bolak-balik ngamuk, minta maaf lagi. Dia nggak bisa marah. Istriku tidak pernah marah. Bilang itu bukan dari Tuhan. Saya nggak berani Tuhan. Biar kepalaku 7, saya tidak berani mengucapkan itu. Kata kalau ada pendeta senior itu, mudah-mudahan diampuni Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus ini, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, ini senior, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Cuma istriku tidak mempunyai karunia ini bicara. Mbak pun baru tahun 2018 baru bisa bicara, baru bisa khotbah setelah mimpi itu. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah. Kapan menyalibkan pertama? Ya ketika kita menerima bertobat, menerima pengampunan, itu menyalibkan anak Allah. Sekarang menyalibkan lagi kedua kali. Menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum sehingga tidak bisa bertobat. Ini firman Allah. Mbak pegang baik-baik ini. Jangan coba-coba murtad. Itu yang dari Korea Selatan itu nawarin dengan uang loh. Banyaknya orang ikut. Jadi harus kita rajin-rajin memberitakan berita Injil yang nggak sadar itu bagaimana kak Injil itu. Mbak heran mengapakah orang Kristen mau murtad, mau menjadi bukan Kristen oleh karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Sifatnya duniawi, uang, duit. Untuk hal-hal yang sifatnya sementara saja, sebatas kubur. Nah ini kalau orang belum tua, dia tidak bisa membayangkan bahwa masuk kubur itu meninggalkan segala sesuatu yang dia punya. Ya, barang-barangku yang unik-unik, aku tinggalkan semua bakalnya. Sedangkan mengikut Tuhan Yesus berdampak dari sejak di dunia ini berlanjut sampai kepada kehidupan kekal di surga. Kalau dibaca di kitab Wahyu, Mbak belum sampai sana ya. Ini baru basic Christianity, baru fondasinya saja. Bolak-balik ini, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ini kalau sudah saya baca di sana, bukan main domba berdampingan dengan singa. Ini kalau melihat BBC Earth, singa itu shop makan domba, kambing, itu lagi rusak, makan jerapah dikeroyok. Nanti di sana, jadi singa itu makan apa ya Tuhan? Kalau bisa berdampingan dengan domba, dia makan rumput juga, barangkali berubah begitu. Baik, nggak tahu. Nanti kita baca di Wahyu. Sedangkan
Mengikut Tuhan Yesus berdampak dari sejak di dunia ini berlanjut sampai pada kehidupan kekal abadi di sorga. Jika seorang pemuda atau pemudi Kristen sedang mencari jodoh, jangan memilih yang non-Kristen. Seperti Mbah ini, nggak boleh. Mbah ini cuma dapat kemurahan. Itu dari kelenteng, tidak seiman. Tapi itu istimewa, tidak bisa menjadi contoh. Kasus ini tidak bisa. Karena terjadi pertemuan itu juga bagaimana kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa Tionghoa itu dilarang pada zaman pemerintahan Pak Harto. Tapi Kejaksaan Tinggi bersepakat membuka kursus bahasa Mandarin untuk para jaksa. Mbak ini kan bukan Cina lah, memang turunan Cina. Keturunan Tionghoa, katanya nggak boleh bilang Cina. Padahal Pak Harto bilang keturunan Cina, ya. Chinese descendant. Nggak salah juga Pak Harto. Tapi kita disuruh bilang, katanya sekarang mesti kembali bilang Tionghoa. Ya udahlah, keturunan Tionghoa ini, Tionghoa Madura. Beda berasa itu. Tapi tidak bisa berbahasa Mandarin. Jadi khusus mendaftar di Kejaksaan Negeri. Sudah dibuka kursusnya, mulai dibuka. Gurunya siapa ya bisa ditebak. Ya jadi istriku. Itu, tapi anunya rumit. Itu satu hal yang khusus untuk saya. Ketika Mbah menikah, bubar kursusnya. Jadi Tuhan Yesus membuat kursus bahasa Mandarin itu khusus mempertemukan Mbah dengan istri. Nggak bisa ditiru. Kebetulan istrinya kan kayak begini. Oke, lupa. Jangan memilih yang non-Kristen. Tapi untung. Mbah beruntung. Karena sebelum bersama Mbah pergi gereja, ketika melahirkan pun, istriku belum dibaptis. Belum percaya Yesus. Tapi ketika masuk di puskesmas Katolik, milenia di Surabaya, kami cuma berdua saja. Saya di luar, Mbak di luar, dia di dalam melahirkan. Dia melihat itu. Salib yang ada korpusnya. Ini rumah bersalin Katolik. Puskesmas, bukan rumah sakit besar. Isinya 8 orang. Ini kesaksiannya dia. Dia bilang, tolonglah saya. Bilang kepada Tuhan Yesus di patung itu. Tapi kan tujuannya hatinya kepada Tuhan Yesus. Nah ini satu kemurahan. Coba sekarang menginjil kepada orang yang baik-baik. Siapa yang bisa? Tak bisa, alot. Keras. Mbak tidak pernah memenangkan jiwa. Susah. Istriku tidak saya injili, tidak. Tolonglah kelahiranku ini pancar. Anakku kuberikan kepadamu. Kepada Tuhan Yesus, aku tetap Buddha. Nah, terjadi peristiwa anak disusui ibu tak cocok. Lah ini karena anaknya diserahkan setelah ngaku itu salah, baru cocok. Wah ini ajaib. Nanti lain kali Mbak sudah pernah saksikan, tapi yang nonton sedikit, mungkin yang sudah sedikit. Wah ajaib. Nah, itu tidak bisa ditiru. Jika orang pemuda atau pemudi Kristen mencari jodoh, jangan memilih yang non-Kristen, jangan. Lalu kelak saat menikah dia murtad. Jadi, ini orang Kristen murtad. Jangan. Murtad mengikuti dia. Misalnya Mbah, Mbah tidak mau. Mbah misalnya menjadi orang baik-baik, nggak mau. Keluar dari Kristen, nggak mau Mbah. Ya dari dulu pokoknya koncang gitu. Lurus. Itu kemuliaan Tuhan lah. Ikut agama pasangannya, jangan. Sebab dampaknya kamu akan dihukum di kekekalan. Kekekalan. Ya. Tidak ada solusinya jika calon pasangan itu bukan orang percaya, bukan sekedar mau menjadi Kristen pada saat menikah. Sebab yang kita cari adalah yang pasangan yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan pasangan sekedar Kristen. Sedangkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu butuh waktu lama. Sejak kecil, tidak bisa kita menikah dengan orang yang hanya berlabel Kristen. Tetapi pada hakikatnya dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Sekalipun dia percaya tentang Tuhan Yesus disalibkan, tapi dia tidak percaya kepada pribadi beliau, Tuhan Yesus. Bahkan jangan menikah. Nggak tahu enak nggak enak, pokoknya Mbah sampaikan ya, dengan orang yang bergereja. Gereja itu serupa Kristen. Mbah nggak boleh sebutkan, nggak etis. Gereja apa itu? Tetapi di gereja itu firman Tuhan tidak terlalu di dalamnya, tidak ditekuni. Orang-orangnya, jemaatnya juga tidak tekun, seremonial. Nah, jangan menikah dengan orang itu. Tidak ada sistem penggembalaan, tidak ada. Dan jangan kamu menjadi murtad dan mengikuti orang yang beragama serupa Kristen itu. Atau kita punya pasangan yang serupa Kristen itu. Padahal Mbah di gereja itu dulu 10 tahun serupa Kristen. Tapi kemurahan Tuhan, bukan main kemurahan Tuhan. Tuhan. Sekarang ini Mbah bisa begini, aduh kesian, bicara begini sudah keluar air mata. Bukan main ya. Betapa bahagianya Mbah ini, beruntung. Tidak bisa pula kita tempuh solusi pernikahan dengan beda agama, tidak bisa. Si suami beragama Kristen, si istri beragama anu. Atau sebaliknya, sebab itu langkah yang salah. 1 Korintus 7:39. Ia bebas kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang yang percaya. Nah, ada ayatnya itu. Apakah persatuan antara terang dan gelap? Itu ada ayatnya, Mbak lupa nyampaikan di sini. Kalau sudah terlanjur kawin beda agama sebelum mengetahui kebenaran firman Tuhan, janganlah mereka bercerai. 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 16. Kita lanjutkan perihal murtad ini, Ibrani 2 ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput dari hukuman akibat murtad jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Keselamatan yang sebesar itu artinya keselamatan yang kita orang Kristen ini, keselamatan kita orang Kristen ini sangat besar. Besar. Kenapa besar? Karena cuma satu. Tidak ada saingannya. Kalau bagaimana ini selamat situ. Nah itu selamat juga kok. Tidak ada. Itu artinya besar. Karena hanya satu-satunya keselamatan yang nyata. Nyata loh. Yang lain, ya katanya selamat. Ini nanti begini. Nanti ditimbang anumu, kesalahanmu, kebaikanmu, ya nanti selamat. Itu sejak mulai umur barangkali 4-5 tahun Mbak sudah dengar itu. Karena ayahnya Mbak ini ya bukan orang Kristen, tapi yang macam-macam diikuti. Termasuk itu ya, oke, timbangannya ya. Keselamatan yang nyata, yaitu di dalam Yesus Kristus yang mati disalib menggantikan posisi kita dihukum. Yesus itu mati disalib nyata. Bayi yang lahir dari perawan itu nyata terjadi. Bukan teori, bukan katanya nanti seperti ya itu cerita-cerita fiktif yang masa lalu ya, wayang atau apa ya, itu kan cerita yang mengandung pelajaran, tapi kan enggak ada. Gitu. Karena Yesus Kristus mati di salib adalah suatu tindakan oleh Allah nyata terjadi di Golgota. Lahir nyata. Mati di atas kayu salib nyata. Yang bisa kita kunjungi situs sejarah ini ke tempat itu. Maka keselamatan kita pun adalah fakta yang nyata. Nyata. Kita diselamat. Bukan karena atau mudah-mudahan selamat. Tidak, sudah nyata. Itu nyata. Kitanya akibat nyata. Akibat perbuatan Allah yang nyata, yaitu menyembelih anak Allah itu di atas kayu salib, kita diselamat nyata. Nyata. Itu dari kekuatan kita, bukan teori. Nanti begini, nanti berbuat baik, nanti ditimbang. Ya, Mbak nggak ngomong apa, tapi nggak seperti itu loh ya. Saya bilang gitu aja. Apakah itu salah atau tidak? Benar menurut mereka. Terserah, silakan saja. Terserah padamu apa yang engkau mau. Maka keselamatan kita pun adalah fakta yang nyata kita alami sejak di dunia ini sampai di sorga kelak. Bukan pelajaran agama. Harus ini, harus itu, yang katanya mudah-mudahan bisa selamat.
Keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah fakta nyata. Jangan buang keselamatan ini. Kecuali jika orang itu sudah mengalami gangguan berlogika. Mbak cuma ngomong itu aja. Tapi gangguan berlogika ini bisa terjadi secara fisik. Itu merosotnya otak, atau ya paling banyak ya dari dunia roh. Dari kuasa penguasa di udara. Ini orang baru bisa membuang itu. Percaya yang aneh-aneh, dia percaya. Itu bagus tuh. Ya terserah lah. Jalannya orang hidup sendiri-sendiri lah. Cuma saya sudah menerangkan, Mbak, itu salah. Keselamatan kita orang Kristen adalah berdasarkan fakta nyata, bukan teori agama. Kita selamat sejak kita berada di dunia ini sampai kekal selamanya adalah fakta nyata. Nanti mati, fakta, cek. Ya, masuk surga nyata. Nyata. Karena kejadian awalnya sudah nyata. Akhirnya sudah nyata kita. Sampai akhir di sana. Keselamatan kita orang Kristen adalah berdasarkan fakta nyata yang sudah terjadi pada tahun 1 Masehi. Jadi sudah 2024 tahun yang lalu bahwa Allah telah pernah menjadi manusia. Malam kudus, sunyi senyap, janjimu, dilahirkan dalam rupa bayi manusia bernama Yesus yang tidak berdosa. Dilahirkan oleh perawan Santa Maria, Lukas 1:31. Sebuah fakta nyata ketika bayi ini menjadi dewasa di Israel sana, umur 33 tahun, disalibkan tanpa dosa atau kesalahan apapun di Bukit Golgota di Israel. Nyata, terjadi. Sebuah fakta nyata kematian Pak Yesus, anak Allah yang tidak berdosa itu adalah guna menggantikan posisi kita. Posisi kita menjalani hukuman, seharusnya hukuman akibat dosa digantikan. Minggir kok. Tapi kan kita belum lahir, kuasanya berlaku. Matius 5:18 berlaku sampai ya nanti beliau datang kembali sebagai hakim yang menghakimi. Karenanya adalah sebuah fakta nyata bahwa kita yang telah memilih mau digantikan hukumannya oleh beliau, oleh Pak Yesus, oleh beliau, maka kita pun mengalami fakta nyata tidak usah menjalani hukuman kita sejak di dunia ini sampai berlanjut di neraka kelak. Kita tidak usah. Kita bukan orang berdosa. Kalau ditanya, apakah Anda orang berdosa? Rata-rata ya Mbah bilang 99,99% orang Kristen yang Mbah jumpai yang mungkin bilang, apakah Anda orang berdosa? Iya. Itu harus tegas. Dulu saya berdosa, sekarang bukan. Karena saya sudah mau digantikan oleh beliau di atas kayu salib. Bukan diampuni. Directly, bukan. Ditumpahkan darah, maka terjadi pengampunan. Bukan diampuni, ya sudah, nggak apa-apa, Bu Yoking. Bukan. Yesus tidak mengampuni, maka itu pelajaran pertamanya, Yesus tidak mengampuni, tapi menggantikan hukuman. Selamat, bro, selamat. Diampuni juga selamat. Tapi yang mengampuni tidak kudus, toh, jelas. Yang mengampuni tidak kudus, tidak suci. Dosa diampuni. Ya nggak apa-apa ya. Curi jarum nggak apa-apa, lebih ringan. Mbak sudah belajar itu sejak umur ya 5 tahun barangkali di golongan. Ayah juga belajar itu macam-macam, belajar ya animisme apa macam-macam dilajari. Kita tidak usah menjalani hukuman itu di neraka, tidak usah. Mulai di dunia ini. Apa sih di neraka? Terpisah dari Allah. Sekarang ini kalau kita terpisah dari Allah, itu neraka. Neraka. Kapan itu? Kalau Mbak, setelah ngomong kasar kepada istriku, saya nggak mau, Mbak, nggak mau masuk neraka. Masuk neraka di sini, di kamarku.
Tidak bisa berdoa, neraka. Dipecat bu. Papi menyesal. Tadi kasar. Tadi baru saja. Saya bilang papi ngantuk. Tapi papi bertanggung jawab untuk melayani mami. Enggak apa-apa, enggak usah dilayani. Mama, orang dicintai itu mesti bilang, iya saya membutuhkan papi gitu. Enggak usah. Keras, tidak boleh. Saya menyesal, minta ampun. Dia langsung kasih tangan. Tidak lagi, terus berjuang lagi. Kalau ada gitu, tahan mulutnya. Berlatih terus. Neraka itu ada di sini. Kalau nggak bisa berdoa, itu neraka. Sekarang ini sorga. Begitu tutup mata, tolong urapikan. Saya bicara ini. Siapa yang mendengar Tuhan urapi. Panggilkan siapa-siapa yang Tuhan mau suruh dia mendengarkan ini. Penjelasan firman Tuhan ini. Karena hukuman kita itu sudah dijalani oleh anak-anak di kayu salib. Malah di dunia ini sudah enak kita hubungan Papa. Hidup terus di dalam kesucian. Kepleset lagi, datang lagi kepada imam besar. Ibrani 4:15. Imam besar. Beliau adalah imam besar. Dapat tuh rasakan kelemahanku, saya kepleset tadi. Nah, paling ini bentak ini baik dengan orang luar. Terus ada anunya, testingnya. Keselamatan kita orang Kristen adalah fakta nyata. Kita selamat, hidup berdamai dengan Allah yang Maha Suci, tidak bermusuhan lagi. Kita tidak bermusuhan. Orang yang berbuat dosa bermusuhan, tidak berani tak? Sama seperti Bapak Adam, terus disembunyi. Ini sudah masuk neraka sebetulnya. Belum nerakanya api. Sudah terpisah di dalam, disembunyi, takut. Di mana kau Adam? Ketika aku mendengar langkah, aku takut. Ya, Tuhan Allah tidak tanya, karena langsung tanya. Itu poin. Kenapa kau makan itu? Nah, itu sudah. Dan seterusnya. Nah, terima keselamatan ini sepenuhnya. Kepleset datang lagi pada imam besar. Tidak bermusuhan lagi akibat dosa-dosa kita. Kolose 1:21. Hanya Yesus Kristus yang bisa memastikan keselamatan kita berdamai dengan Allah. Reconciliation. Kasih bagi kipoleangi. Hanya Yesus Kristus yang bisa memastikan keselamatan kita berdamai dengan Allah. Hanyalah oleh kematian beliau di kayu salib. Berdamai kita. Papa, boleh panggil Papa. Keselamatan kita orang Kristen adalah fakta nyata. Kita selamat. Bahwa kita ini menjadi anak-anak Allah adalah sebuah fakta nyata. Kita anak Allah. Seringkali lupa memang. Karena tidak berdoa. Sejak di dunia ini, kita ini anak Allah. Apa ini bagaimana? Apalagi ini berita yang mau disampaikan. Ini. Allah yang menjadi Bapa kita tinggal di sorga adalah nyata. Nyata. Beliau turut campur di dalam fakta nyata kesulitan hidup kita yang kita alami. Kesulitan kita ini kan alami. Kita alami ini nyata. Tapi Allah ini nyata juga. Bapak kita. Dan kita mesti menaruh percaya kepada beliau. Walaupun tidak kelihatan. Kalau ada ayat di kitab ini, pokoknya ada ayat yang mengatakan bagaimana kita bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan, sedangkan kau mengasihi yang tidak. Kau tidak bisa mengasihi yang tidak kelihatan. Salah itu saya bilang. Bapak berani bilang itu salah. Walaupun tidak kelihatan, kita gampang mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Gampang karena kebaikan beliau. Sebab pertolongan beliau nyata. Kontrak rumah habis, disuruh keluar dari rumah itu tanpa ada uang. Nyata kan? Bisa pindah, Mbak. Tidak kelihatan Allahnya, tapi pertolongannya nyata. Kesulitan nyata, pertolongan nyata. Karena Allah kita Allah yang nyata. Kita ini anak-anak Allah.
Keselamatan kita orang Kristen adalah fakta nyata kita selamat. Bahwa kita menjadi anak-anak Allah adalah sebuah fakta nyata sejak di dunia ini. Allah menjadi Bapa kita, tinggal di surga adalah nyata. Beliau turut campur di dalam fakta nyata kesulitan hidup kita yang kita alami. Tuhan kita Yesus Kristus sekarang secara fakta nyata berada di surga. Naik ke surga tuh, menunggu waktunya datang kembali sebagai hakim yang menghakimi. Tuhan Yesuslah yang menjadi hakim atas segala bangsa di dunia ini. Yang akan turun dari langit itu Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa. Iya, itu yang kita mesti risaukan. Mengapakah kita mau murtad ke agama lain? Pak Yesus, lah kalau kita ini yang sudah mau diselamatkan, digantikan oleh beliau, kita ini menjadi mempelai perempuan. Beliau mempelai laki-laki, tindakannya. Ayo, ikut. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Kenapa kita mau murtad? Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Angkat kita semua. Mengapakah kita mau murtad ke agama lain? Mengapakah kita mau menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Kita ini berhak loh. Kita tidak berhak, tapi diberi hak menjadi anak Allah. Diberi hak menjadi mempelai perempuan, menantikan mempelai laki-laki beliau. Dan yang satu-satunya keselamatan yang berdasar fakta nyata, yang lain tidak ada. Si Anu berkorban ini, umatnya, tidak ada. Setahu Mbak ya, kalau ada tolong tulis komentar. Ada Mbak, Mbak tidak tahu ini. Tolong kasih tahu. Mengapa dan untuk apakah orang Kristen mau menukar keselamatan yang nyata dengan keselamatan yang tidak pasti di agama lain? Cukup halus toh, Mbak ngomong toh. Sebetulnya kalau lebih tegas bisa, tapi ya nanti kalau ketemu empat mata. Allah orang Kristen adalah Allah yang maha suci. Karena kesuciannya beliau menghukum dosa. Namun beliau menghukum dosa di atas kurban, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan jika ada Allah, tanda kutip, yang tidak menghukum dosa, maka masuk di akal kita, dia tidak suci. Allah tidak menghukum dosa. Dia tidak suci. Cocok tuh? Logis tuh? Sebab upah dosa adalah maut. Allah ini tidak menghukum dosa yang seharusnya dihukum. Jadi jika dia tidak suci, maka kita tidak bersalah jika kita menyimpulkan bahwa dia bukan Allah. Allah mesti suci dong. Hanya iblis yang mau disembah seperti Allah. Iblis sendiri tidak suci kan. Ini masalahnya, ada masalah bekal. Nggak tahu mau ngomong apa, mau ngomong yang lebih halus lagi saya nggak tahu. Caranya nggak tahu lah caranya bagaimana. Tapi seperti itulah. Yesaya 14:14. Lukas 4 ayat 6. Kesimpulan bahasan kita adalah jangan murtad oleh sebab apapun. Juga karena keselamatan yang kita miliki adalah keselamatan berdasarkan peristiwa nyata. Keselamatan ini berdasarkan peristiwa. Bukan teori. Yesus Kristus anak Allah menggantikan posisi kita dihukum akibat dosa-dosa kita. Kedua, jangan murtad oleh sebab Allah orang Kristen maha suci. Nampak dari cara beliau menghukum dosa. Maha suci. Dosa dihukum. Curi jarum, hukum dulu bukan neraka. Jangan mencuri. Allah yang tidak menghukum dosa, melainkan yang mengampuni dosa, adalah tidak suci. Dia bukan Allah. Jangan murtad. Sampai di sini dulu, Mbak. Mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani, jasmani, serta ekonomi berkecukupan bagi para penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jikalau suka, tekanlah like, jempol ke atas. Jikalau senang kepada saudara, menolong saudara-saudara atau keluarga, silakan bagikan video ini kepada mereka. Jangan lupa berkomentar. Dahsyat, koreksi Mbak atau apresiasi Mbak.
Terima kasih sebelumnya. Shalom, sampai jumpa besok. Insya Allah.